2 minggu setelah perang Rusia di Ukraina, pasukan Kiev kini sedang bersiap untuk kemungkinan serangan pasukan Moskow di kota pelabuhan bersejarah Odessa di Laut Hitam. Terletak 300 km barat semenanjung Crimea yang dikuasai Rusia, kota ini dipandang sebagai aset strategis oleh Ukraina dan Rusia. Kejatuhan daerah ini akan memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya untuk kedua negara, tetapi juga untuk wilayah Laut Hitam yang lebih luas. Pasukan Rusia yang bergerak maju ke barat Crimea telah merebut kota pelabuhan Kherson dan tiba di Mykolaiv yang berjarak hanya 120 km timur Odessa. Kapal Angkatan Laut Rusia telah terlihat dekat dengan perairan teritorial Ukraina. Ini meningkatkan kekhawatiran akan kemungkinan serangan dari laut. Pada hari Minggu 6 Maret 2022, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tentara Rusia sedang merencanakan serangan di kota tersebut, sebuah langkah yang disebutnya sebagai kejahatan sejarah. Awal pekan lalu, dia memecat Gubernur Sipil Provinsi Odessa, Serhiy Nevetsky, dan menggantikannya dengan Maxim Marchenko, seorang kolonel Angkatan Darat dan mantan pemimpin Batalion Aidar yang kontroversial, pasukan yang telah bertempur di wilayah Donbas di timur Ukraina sejak 2014. Militer Ukraina telah menetapkan pertahanan di seluruh Odessa, memberlakukan jam malam dan memasang penghalang jalan di semua pintu masuk ke kota berpenduduk 1 juta orang itu. Pelabuhan telah ditutup untuk pelayaran komersial, sementara evakuasi warga sipil telah dimulai. Odessa memiliki kepentingan militer dan ekonomi strategis bagi Ukraina. Setelah kehilangan pangkalan Angkatan Lautnya di Sevastopol ketika aneksasi Crimea pada tahun 2014, Angkatan Laut Ukraina memindahkan markas besarnya di sana. Ketiga pelabuhannya juga memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Sekitar 70% dari semua impor dan ekspor Ukraina melalui laut, dan Odessa menangani sekitar 65% dari itu. Alexei Muravi, seorang profesor keamanan nasional dan studi strategis di Universitas Kartin kepada Al Jazeera, mengatakan untuk Ukraina, Odessa mewakili jalur kehidupan penting ke luar negeri. Jika Rusia merebut Odessa, itu akan secara efektif memutus Ukraina dari perdagangan luar negeri dan bantuan militer. Hilangnya kota pelabuhan bisa memiliki konsekuensi yang signifikan bagi Ukraina dan upaya perangnya. Ini sekaligus memberikan Rusia keuntungan strategis. Ukraina tidak memiliki pelabuhan besar lainnya untuk diandalkan jika kehilangan kendali atas kota terbesar ketiganya tersebut. Ini memungkinkan Rusia untuk secara efektif mendominasi seluruh pantai Laut Hitam Utara. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, menurut Muravi, pertempuran Odessa akan memainkan salah satu peran kunci dalam menentukan hasil politik masa depan dan konflik saat ini. Bagi Rusia, kendali penuh atas Laut Hitam Ukraina dan pantai Laut Azov mungkin lebih penting daripada gabungan merebut Kharkiv dan Ukraina Barat. Menguasai Odessa juga akan memiliki makna simbolis tertentu mengingat status penting yang dimilikinya dalam budaya dan sejarah Rusia. Didirikan pada tahun 1794 oleh permaisuri Rusia Catherine the Great, Odessa menjadi pelabuhan penting dan pusat kota kosmopolitan. Wilayah ini tidak hanya menjadi rumah bagi orang Rusia dan Ukraina, tetapi juga bagi komunitas Armenia, Bulgaria, Yunani, Yahudi, dan lainnya. Dengan arsitektur yang dirancang oleh seniman Italia dan kehidupan budaya yang kaya, kota ini berubah menjadi salah satu simbol prestis dan kekuasaan Kekaisaran Rusia. Pihak berwenang setempat berharap bahwa sejarah penting kota pelabuhan itu dapat terhindar dari serangan udara yang merusak seperti dialami kota-kota Ukraina lainnya. Kota ini juga merupakan rumah bagi komunitas etnis Rusia yang cukup besar, sebuah faktor yang menurut beberapa pengamat Rusia dapat membantu upaya militer untuk merebut kota tersebut. Pada tahun 2014, ketika pasukan separatis yang didukung oleh Rusia memulai pemberontakan bersenjata di wilayah Donetsk dan Luhansk Timur, Odessa juga menyaksikan beberapa kekerasan. Kaum ultranasionalis Ukraina bentrok dengan kelompok pro-Rusia yang menentang protes pro-Barat. Insiden ini berujung pada kematian lebih dari 40 orang. Dalam pidatonya pada 21 Februari 2022 yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, Presiden Rusia Vladimir Putin berjanji untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan di Odessa dan meminta pertanggungjawaban mereka.
Tetapi menurut Anton Barbasin, seorang analis politik dan direktur editorial Riedel Rusia, peristiwa 8 tahun lalu dan kehadiran etnis Rusia di kota itu tidak akan membantu Rusia maju di Odessa. Pada tahun 2014, Ukraina menghentikan upaya untuk menjadikan Odessa menjadi Republik Rakyat Odessa. Jelas tidak ada banyak sentimen pro-Rusia, terutama saat ini. Dalam pandangan Barbasin, kesulitan yang dialami tentara Rusia saat ini dalam maju di beberapa front juga dapat mencerminkan kemampuannya untuk merebut Odessa. Pasukan Rusia telah kewalahan dan memastikan rute pasokan dan bala bantuan bisa menjadi tantangan. Namun, jika Rusia menguasai Odessa, maka dapat memiliki konsekuensi negatif tidak hanya untuk Ukraina, tetapi juga untuk keamanan tetangganya. Analis pertahanan telah menunjukkan bahwa mengendalikan kota akan memungkinkan pasukan Rusia untuk membuka koridor darat ke wilayah Transnistria, sebuah daerah yang memisahkan diri dan mencari kemerdekaan dari Moldova sejak tahun 1990-an. Wilayah itu menampung sekitar 1.500 tentara Rusia yang dikerahkan sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian yang dibentuk menyusul perjanjian gencatan senjata tahun 1992 antara Chisinau dan separatis Transnistria. Sejauh ini Rusia belum mengakui Republik Moldavia Pridnestrovia yang memproklamirkan diri, tetapi ada spekulasi bahwa Moskow mungkin berusaha untuk memasukkannya ke dalam negara serikat bersama dengan Belarusia, Republik Donetsk, Republik Luhansk, Abkhazia, dan Ossetia Selatan. Sebuah langkah menuju Transnistria kemungkinan akan mengacaukan Moldova yang seperti Ukraina bukan anggota NATO atau Uni Eropa. Pada 3 Maret 2022, pemerintah Moldova mengajukan permintaan resmi untuk menjadi anggota Uni Eropa. Langkah yang jelas menunjukkan kekhawatiran akan meluasnya perang Rusia-Ukraina. Lebih jauh ke selatan, Bulgaria dan Rumania juga menyaksikan dengan cemas peristiwa di Ukraina. Dimitar Bechev, seorang peneliti tamu di Carnegie Europe, mengatakan kedua negara ini telah merasa terancam setelah aneksasi Crimea, penyebaran sistem rudal Moskow, dan perluasan armada Laut Hitam di semenanjung itu. Dia mengatakan potensi jatuhnya Odessa akan memperkuat tangan Moskow. Dalam istilah praktis, ini akan menghilangkan penyangga teritorial antara Bulgaria dan Rumania serta Rusia. Dari sudut pandang ini, kemungkinan akan mengakibatkan NATO meningkatkan kehadirannya di Bulgaria dan Rumania. Kehadiran Angkatan Laut yang meningkat tidak mungkin mengingat batasan yang ditetapkan dalam Konvensi Montreux tahun 1936, sebuah konvensi yang mengatur penggunaan Selat Bosporus dan Dardanelles. Dokumen yang ditandatangani oleh Rumania dan Bulgaria tersebut membatasi perjalanan kapal Angkatan Laut yang bukan milik negara Laut Hitam. Pada akhirnya, pertempuran Odessa akan menjadi sangat penting, dan semua mata mungkin sedang tertuju ke sana, selain ke Kiev. Demikian sahabat Senjata Apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjataapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.